Mau kemana, Mak? Kok rapi banget? Ngapain bawa tas? Kan mau ibadah online. Tumben dandan. Saya mau ibadah online. Loh, Mak, tugas kan di gereja. Ini di rumah aja mau cuci motor. Loh, ngapain bawa tas? Ini kasihan motornya lama dari cuci. Habis cuci motor, Mami mau kemana? Gak kemana-mana. Mami mau ibadah online. Ya, masuk kita ibadah online dulu ya. Wow, udah keren. Mau kemana? Gak kemana-mana. Mau ibadah online di atas. Wow, ikut dong. Ayo. Ikut, ikut.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami masih boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hal apa yang membuatmu kadang kesal di rumah? Dimarahin mama karena mainannya berantakan. Yang membuat saya sebel sama mama ketika saya lagi main game, mama panggil untuk mandi. Saya sebel banget. Syong, Ya kan? Bentar mama, lagi asik. Syong, jam berapa sudah ini mandi? Sudah mandi? Bentar, lagi asik. Tapi, hal apa yang kamu sukai dari papa mama? Papa belikan saya mainan. Mama ajarin saya cara memasak. Yang saya sukai dari papa mama, diajak jalan-jalan ke mall. Hal apa yang anak lakukan sehingga membuat orang tua kadang kehilangan kesabaran? Kalau ngelawan, kalau dikasih tahu. Nggak dengar-dengaran sama orang tua. Karena kadang-kadang tidak mau menaati kata-kata kami. Hal apa yang dulu waktu kamu kecil papa atau mama suruh tuh menyebalkan, tapi sekarang terasa bermanfaat? Teman-teman, aku benci banget disuruh bantuin mama masak. Kupasin bawang, dicuci, dipotong, sayurannya juga dibersihin, dikupas, dipotong. Terus banyak banget teman-teman kerjaannya, banyak banget. Tapi aku sebel karena nggak selesai-selesai. Tapi setelah aku kuliah, ternyata mama dulu nyuruh aku bantuin mama masak biar aku bisa masak sendiri kalau aku udah sendirian. Akhirnya aku jadi suka banget deh sama masak. Dan aku pengen bilang, Mom, Dad, thank you and I love you. Bye. Aku lanjut masak dulu ya teman-teman untuk papa mama. Nyanyikan lagu ini untuk mamaku yang menjaga aku sampai saat ini. Kasih sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Ku persembahkan lagu ini untuk papaku yang membimbing aku selama hidupku. Kasih sayangnya
Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bagaimana dulu ketika hamil sang anak? Bagaimana suka dukanya? Ketika hamil anak pertama, dokter mengatakan kalau bayinya tidak berkembang. Dan balik ke dokter lagi dan hasil USG ternyata bagus, bayinya berkembang dan lahir normal dan sehat. Dan ketika hamil anak kedua ada sedikit masalah karena bayinya sungsang. Bulan ke-8 kembali normal posisi bayinya dan saya siap melahirkan normal. Setelah masuk bulan ke-9, waktu proses lahirnya lumayan lama, ada setengah jam. Akhirnya bayi kami kekurangan oksigen dan dia sudah biru, dan waktu keluar pun dia tidak nangis. Dan waktu di ruang ICU, ya suami saya yang lebih tahu bagaimana kondisi bayi kami. Kami sangat sedih, kami sangat terpukul, dan itu kami hanya bisa berdoa, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan setiap berapa jam saya datang melihat kondisinya tidak ada perubahan. Dan pada subuh kurang lebih kira-kira jam 5 itu saya melihat anak kami bergerak tangannya. Lalu saya datang kepada perawat dan menanyakan kondisinya, dan perawatnya mengatakan bahwa jam 4 anak itu sudah bisa bernapas, alat ventilatornya terlepas sendiri. Wah, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi anak kami. Kalau saya mau cerita tentang pengalaman mendapatkan EMA ya, karena kebetulan waktu dapat EMA jarak antara usia EMA dengan Cece-nya sudah cukup jauh ya, jadi ya pada masa hamil sering kurang sehat, tapi puji Tuhan Emma lahir dengan sehat walaupun berat badannya agak sedikit kecil. Nah, yang lebih terasa adalah pada saat membimbing Emma ya, karena terbiasa anak-anak sudah besar, saya sering merasa bahwa Emma itu harus sudah bisa mengerti seperti Cece Kokonya. Ternyata kan dia masih jauh, usianya lebih kecil, jadi kadang-kadang itu membuat sedikit kesulitan. Jadi harus lebih sabar dan belajar untuk lebih mengerti lagi tentang anak kecil karena tidak terbiasa dengan kondisi yang baru. Tapi puji Tuhan semuanya menjadi ucapan syukur karena dengan adanya Emma di rumah yang tadinya sepi karena Cece dan Kokonya udah sekolah di luar kota, rumah jadi tetap ramai dan kita berdua di rumah jadi punya temen lagi. Jadi gitu ya pengalamannya dengan Emma. Dadah. Bye. Kira-kira jadi orang tua sulit nggak? Kalau iya, apa ya kesulitannya? Kalau tidak, kenapa ya? Saya jadi orang tua itu sulit. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua itu pastinya harus merawat dengan baik anak kita dari segi pendidikan dan moralnya juga, akhlaknya, tentu saja memberikan agama juga yang tepat kepada dia, mendidik gitu, dan juga membiayainya juga, dan itu pastinya nggak mudah, itu sulit banget.
Hobimu apa? Hobi saya itu umur 4 tahun. Saya itu suka memuji Tuhan dengan firman Tuhan, menari dengan main sepeda, dengan apapun yang aku suka. Hobiku adalah menyusun Lego. Hobi saya adalah main piano dan membuat video di laptop atau komputer. Kalau udah besar mau jadi apa? Mau jadi polisi cewek. Kalau sudah besar mau jadi guru. Obat yang terbesar yang pernah ada di dunia ini. Kalau saya sudah besar, saya ingin menjadi guru. Kamu suka pelajaran apa di sekolah? Dan pelajaran yang tidak disukai? Halo teman-teman, nama saya Emma. Dan hari ini aku akan cerita tentang pelajaran apa yang aku sukai dan yang aku tak sukai. Sekarang aku mau ceritakan apa pelajaran yang aku sukai ya teman-teman. Pelajaran yang aku sukai adalah olahraga. Karena aku suka lari keluar. Nah, kadang-kadang kalau di olahraga itu ada pelajarannya ya, teman-teman. Sekarang aku akan kasih tahu pelajaran apa yang aku tak sukai. Yang aku tak sukai adalah ulangan. Ulangan itu susah ya. Jadi aku nggak suka. Oh ya teman-teman, aku juga mau ngomong nih. Apa itu ya? Oh iya, aku masih ingat. Jadi kadang-kadang di sekolahku pelajarannya ada yang susah atau ada yang gak terlalu susah. Kadang-kadang begitu. Kenapa? Tak tahu juga ya. Biasa ada yang di matematika. Yang di matematika ada yang gampang-gampang di situ. Iya, biasa di matematika ada yang gampang-gampang. Dan kali itu aja yang aku mau cerita. Terima kasih ya udah melihat cerita saya. Bye-bye. Kenapa? Karena di sekolahku tuh memang sudah belajar Mandarin. Jadi enak aja gitu bisa nambah ilmu dan bisa nambah bahasa asing. Oke, yang kedua, kamu nggak suka pelajaran apa sih di sekolah? Aku nggak suka pelajaran IPA atau yang disebut juga sains. Kenapa? Karena ya susah-susah gampang. Jadi susahnya itu karena banyak hafalin rumus-rumus gitu, dan gampangnya itu karena seru banget kalau misalnya aku experience sama teman-teman aku. Yep. Yang ketiga, susah nggak sih pelajaran di sekolah? Ya tergantung pelajarannya sih. Kalau misalnya aku sudah mengerti, aku sudah pahami, aku bisa. Tapi ada beberapa yang aku menurutku susah. Oke. Happy Parents Day everyone. God bless you. Selama corona, belajar di rumah, mama atau papa cocok nggak jadi guru? Enggak. Mami soalnya suka galak atau marah-marah. Iya, mama itu sabar dan enak belajar sama mama. Sia-sia ma. Momen ini mama. Apa hobi anak? Apa makanan kesukaannya? Aurel berenang. Makanan kesukaan Aurel ikan asam manis, bakwan sayur. Selama pandemi ini, ceritakan suka atau duka orang tua selama anak belajar di rumah. Yang pertama, anak-anak sulit belajar di rumah karena mungkin nggak fokus karena suasananya nggak seperti di sekolah gitu. Jadi mereka cenderung lebih santai, dan juga karena kita berdua kerja, jadi kita kesulitan mencari waktu untuk bantu anak kerjain tugas dari sekolah. Karena kita nggak biasanya kan cuma pulang bantuin kerjaan PR dan yang lain-lain. Kalau full untuk ngajarin, kita emang harus belajar lagi untuk jadi guru. Gitu. Suka duka Aurel selama belajar dalam pandemi COVID-19 ini di rumah adalah sukanya selama Aurel belajar di rumah, orang tua dapat mengontrol, mengawasi
Aurel sedang belajar. Dan dukanya Aurel juga kesulitan harus keluar rumah untuk ke sekolah maupun ke gereja berkumpul dengan teman-temannya. Jadi harapan kami COVID-19 ini cepatlah berlalu sehingga Aurel dapat berkumpul lagi ke sekolah sama teman-teman maupun ke gereja. Hai, Halo, saya papanya Emma. saya mamanya Emma. Kami akan menceritakan bagaimana mengenai kondisi COVID-19 ini, di mana anak-anak diwajibkan untuk belajar di rumah. Kita sebagai orang tua belajar bagaimana mengajari anak-anak itu untuk belajar di rumah. Tentunya banyak hal suka dan duka yang kita alami. Bapak Ibu pun tentu mengalami hal yang sama. Kita sebagai orang tua sebenarnya tidak terbiasa untuk mengajar anak-anak ini di rumah. Tentunya merupakan satu tantangan bagi kita untuk kita bisa belajar bersabar, kita belajar mengendalikan diri supaya kita bisa mengajari anak kita dengan baik. Kadang-kadang salut juga kita melihat guru-guru sekolah minggu yang bisa mendidik anak-anak, bisa mengajar anak-anak, bahkan beberapa anak, bahkan puluhan anak kadang-kadang dalam satu kelas, mereka bisa mengajar dengan baik. Untuk itu salut bagi guru-guru sekolah minggu. Apa yang membuat orang tua tetap fokus supaya anak-anak tetap beribadah secara online? Walaupun tidak ada kegiatan ke gereja apa-apa, kita tetap membiasakan anak-anak untuk tetap beribadah walaupun secara online. Kadang-kadang pagi ikut orang tuanya, terus nanti sore ikut yang sesuai dengan sekolah minggunya, ya. Tapi tetap harus suatu kewajiban kita, karena kita tetap menerapkan kewajiban anak-anak untuk ibadah tetap tiap minggu. Dan juga kan waktunya bisa disesuaikan dengan jamnya anak-anak, jadi nggak ada alasan mau tidur atau apa, kita bisa kapan aja kita bisa. Selalu mendukung dan menuntun mereka agar mereka tetap semangat untuk beribadah, agar iman mereka tidak goyah tetapi semakin hari boleh bertumbuh. Kami selaku orang tua ya wajib memberikan arahan agar Julio disiplin dalam mengikuti ibadah online. Fokus kami supaya anak-anak tetap beribadah kepada Tuhan meskipun dalam situasi yang sulit apapun juga, dan meskipun di rumah tetap bisa beribadah kepada Tuhan. Supaya anak-anak tetap fokus mengikuti ibadah secara online, maka saya mendampingi anak-anak dari awal sampai akhirnya ibadah sekolah minggu sehingga anak-anak semangat dan tetap fokus. Hai Jeng Mina. Halo Jeng Yuni. Lama ya kita nggak ketemu. Aduh, selama corona ini Jeng, aku ini capek loh Jeng. Ngajarin anak-anak, PR, ulangan. Gak bisa-bisa anakku itu. Sampai badanku ini loh Jeng, rasanya kurus. Untungnya Jeng ya, anak-anak sudah bagi rapot. Gimana nilainya Boy? Bagus kan nilainya Boy? Kalian kan Jeng, suami istri pintar-pintar, ciami. Pastilah Boy nurun kalian pintarnya. Ya puji Tuhan Jeng, hasilnya sempurna. Seperti biasa, memang bakat dia. Aku tuh gak susah ngajarin dia, gak pakai stres-stres. Belajar sendiri kok dia. Aku loh Jeng, sudah kasih les anak-anak, les matematika, les bahasa Inggris, les kimia, les fisika, les Mandarin. Semua aku kasih les. Ya gitulah Jeng, nilainya 6, 7. Padahal kan biaya les gak murah loh Jeng, mahal. Tapi ya gitu, nilainya gak pernah naik-naik. Aku tanya sama anakku, kalau kayak gini, besok mau jadi apa kamu? Katanya Jeng, mau jadi atlet. Astaga Jeng, mau jadi atlet. Gimana nanti usaha papanya? Siapa yang nerusin kalau dia jadi atlet? Ya bagus lah Jeng, kalau anaknya punya cita-cita, didukung aja. Kasih tambahin lesnya aja, tambahin les olahraga.
Mana ini ya si Jeng Rosi kok nggak kelihatan sih, video callnya kok nggak diangkat-angkat ya? Hai Jeng semuanya. Aduh maaf nih Jeng, baru gabung nih, sibuk nih. Tuh belum mandi lagi Jeng. Dari tadi tuh di dapur sibuk masak, urusin si yang kecil lagi. Aduh susah, akhir-akhir ini susah makan Jeng. Sudah 1 tahun lebih belum juga mau makan nasi Jeng. Duh stres lah pokoknya Jeng. Sudah masak capek-capek nggak dimakan Jeng. Kayaknya terlambat pertumbuhannya Jeng, gak kayak anak-anak kalian dulu. Aduh gimana ya, yang besar kemarin nggak kayak gitu deh. Iya udah kemarin bagi rapot yang besar juga bagus aja hasilnya ya. Iya. Udahlah Jeng, nggak usah stres-stres. Tuh kayak Jeng Yuni tuh nggak rempong orangnya, jadinya glowing banget kan, kulitnya cantik kan, karena dia nggak stres tuh. Jeng Ola, anak itu kan unik ya. Setiap anak tuh istimewa loh Jeng, beda-beda. Nggak bisa anaknya Jeng Ola disamakan dengan anaknya Jeng Yuni. Kalau anaknya Jeng Yuni pinternya di sekolah, mungkin anaknya Jeng Ola bakatnya, kemampuannya itu di bidang lain. Nah itu tadi katanya suka olahraga. Olahraga apa Jeng? Tahu badminton? Nah, didukung aja Jeng, siapa tahu besarnya nanti jadi atlet profesional kan bagus juga tuh buat masa depannya. Kalau untuk pelajarannya ya tetap didukung supaya ya tetap baik lah, tapi jangan diforsir. Kasihan loh kalau diforsir, kalau dia stres, dia nggak bahagia kan kita sedih juga ya Jeng liatnya ya. Kalau Jeng Rosi tuh ya udahlah Jeng, tetap lakukan yang terbaik buat anaknya Jeng Rosi. Lakukan sepenuh hati Jeng, masak, dikasih yang bervariasi tuh, piringnya warna-warni. Jadi anak itu juga seneng ya, pengen mencoba dia. Pokoknya lakukan yang terbaik lah Jeng. Semua anak itu unik loh, spesial loh. Pokoknya kita udah lakukanlah yang terbaik, pasti nanti hasilnya baik juga. Nah, tapi yang gak kalah penting tuh ya kerohanian juga sih. Ingat ya Jeng, sekarang tuh lagi corona kan ya, aduh pusing banget. Nah kita gak bisa lagi tuh ketemuan, gak bisa lagi tuh ibadah di gereja sama-sama kayak dulu ya. Tapi ya itulah Jeng, tetap anak-anak itu diajak ya ibadah online, diingetin, didampingin. Itu penting loh buat apa ya, pertumbuhan rohaninya, buat kekekalan gitu loh. Iya, nah tapi tuh ya Jeng ya, jangan juga anak-anak tuh kita suruh ibadah. Nah tapi papa mamanya nggak mau ibadah. Jadi ya itu, anak-anak diingetin, didampingin ibadah, papa mama tuh inget ibadah juga, biar semuanya bertumbuh. Oke? Iya betul Jeng, anakku loh dia ibadah online kok. Sering kok dia tuh minta di videoin, katanya mau kirim itu aktivitas ayat hafalan klausenya. Kita bersyukur ada Jeng Mina di sini. Jeng Mina ini loh yang selalu meluruskan di antara kita. Betul katanya Jeng Mina, aku ini sering salah loh Jeng. Aku sering memperhatikan anak-anakku dalam prestasinya, dalam akademi pendidikannya. Tapi aku jarang memperhatikan dalam kerohanian mereka. Mereka mau bertumbuh kah, mau enggak kah, aku anggap itu biasa-biasa saja. Mulai saat ini Jeng, aku mau berjanji, aku mau memperhatikan anak-anakku dalam kerohanian, mau mendampingi mereka dalam ibadah. Makasih loh Jeng Mina, udah ingatin kita beribadah, untuk support anak-anak beribadah online. Makasih loh. Jeng, aku cabut duluan ya Jeng. Aduh ini anak rewel nih, mau bobo kayaknya. Habis itu mau ngajarin yang besar. Makasih loh, dadah semua ya, sampai jumpa loh. Oke. Bye-bye semua, Jeng semua. Sampai ketemu lagi ya. Aduh, iya deh, udah jam seginian aja. Mau masak dulu ya. Udah dulu ya. Oke, bye. Oke, bye-bye. Kesimpulannya, setiap anak itu spesial. Mereka memiliki keunikan masing-masing.
Untuk papa dan mama, hargai dan kenalilah keunikan anak tersebut. Didiklah mereka menurut jalan yang patut baginya. Bukan hanya bekal jasmani yang diberikan, tapi lebih penting juga mengajar anak dalam takut akan Tuhan. Maka dari itu, kerohanian anak jangan sampai terlewatkan ya papa dan mama. Amsal 6 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Apa harapan orang tua untuk anak-anak? Harapan kami pada Aurel adalah agar Aurel selalu takut akan Tuhan dan selalu diberikan iman yang kuat pada dia, sehingga selalu juga berbakti kepada orang tua. Ya, mama papa sayang Aurel. Harapan kami selaku orang tua agar Julio menjadi anak yang taat memuliakan Allah dalam kondisi apapun juga. Ya, saya sebagai mama juga berharap Julio lebih mempunyai kasih, lebih sabar, terus tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Mama dan papa sayang sama Julio. Harapannya supaya anak tuh jadi anak yang takut akan Tuhan, yang nurut sama orang tua. Saya berharap anak-anak bisa bertumbuh besar, dewasa secara karakter, secara iman dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Karena bagi saya mereka adalah karunia dari Tuhan yang dititipin, berkat Tuhan yang dititipkan. Hopingnya mereka bisa terus menjadi berkat atau kemuliaan bagi nama Tuhan. Mama papa sayang Matthew, Evelyn, dan Michael. Harapan kami sebagai orang tua menginginkan bahwa setiap anak kami selalu bersandar dan percaya pada Tuhan di dalam keadaan apapun susahnya. Tetap percaya Tuhan itu selalu ada dan hadir untuk berikan yang terbaik pada waktunya yang Tuhan inginkan. Amin. Ciao. Pak Mama selalu sayang Erlin dan Aiko. Tuhan memberkati. Harapan kami sebagai orang tua, yang pertama, mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Dan yang kedua, mereka boleh menyayangi orang tua dan keluarga. Dan yang ketiga, menyerahkan diri mereka untuk melayani Tuhan. Dan yang terakhir, mereka boleh hidup sebagai terang dan garam dimanapun mereka berada. Hang Fang, Xiang Xiang. Mama sayang kalian berdua. I love you. I love you, Mama. I love you, Mama. I love you too. I love you, Papa. I love you, Papa. I love you, Papa, Mama. Tadi kita telah melihat tayangan wawancara dari orang tua dan anak-anak. Ini merupakan sebagian kecil yang mungkin dirasakan oleh setiap anak-anak dan orang tua. Apa yang menjadi hobi mereka, apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang terkadang membuat mereka kesal di rumah. Tetapi ada juga hal-hal yang mereka rasakan bahagia bersama dengan orang tua. Demikian juga dengan orang tua. Ada hal-hal yang membuat mereka kembali mengingat ketika mengandung dan melahirkan anak. Bagaimana melihat pertumbuhan anak dari kecil hingga saat ini. Tentunya semua yang ada ketika kembali mengingat hanyalah pujian dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Dan saat ini dari Sekolah Minggu Immanuel mempersembahkan puisi untuk seluruh orang tua GPMII Balikpapan. Papa dan Mama. Cintamu sibuk kau berikan padaku. Jerih lelahmu, keringatmu kau berikan padaku. Meski lelah, kau tetap tersenyum. Meski aku sering berbuat salah,
kau tetap memberikan senyum dan cinta. Tak pernah sedikit pun meminta balasan. Aku tahu semua itu agar aku bahagia. Kau adalah cahaya. Kau adalah pelita. Kau adalah penuntun jalanku. Maaf jika aku belum bisa membalas semua pemberianmu untukmu. Tapi aku janji, doaku selalu menyertaimu, agar kau bahagia menjalani masa tua, agar kau selalu tersenyum. Meskipun tak sebesar apa yang kau berikan kepadaku. Mari adik-adik semua di rumah, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan karena sudah memberikan papa dan mama yang begitu sayang pada adik-adik semua. Yuk, kita sama-sama menyanyikan lagu ini sebagai ungkapan syukur kita. Terima kasih karena Tuhan sudah memberikan papa mama yang sayang pada kita. Aku nyanyikan lagu ini untuk Bapakku yang menjaga aku sampai saat ini. Sayangnya padaku sepanjang masa, nasihatnya selalu teringat di hatiku. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih, mama, papa, telah kami kepadaku. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Persembahkan lagu ini untuk Bapakku yang membimbing aku selama hidup ini. Kasih sayangnya padaku tak lupakan, selalu dukung aku menggapai cita-cita. Terima kasih, oh Tuhan, Kau berikan kepadaku mama dan papa yang sangat ku sayangi. Terima kasih, mama, papa, cinta kami kepadamu tak akan berubah untuk selama-lamanya. Tak akan berubah untuk selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat Papa Mama. Saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan, biarlah Tuhan berikan hikmah dan kebijaksanaan untuk gereja ini agar mengelola uang persembahan dengan baik. Sehingga persembahan kami boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang tua selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Walaupun saat ini sang anak tidak mengerti apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Namun ketika dewasa, sang anak barulah mengerti apa yang telah dilakukan untuk kebaikan sang anak. Tanpa pamrih, orang tua selalu memberikan yang terbaik. Tidak pernah menuntut balas. Semua dilakukan untuk kebaikan bagi sang anak. Apalagi di masa pandemi saat ini. Mungkin ada orang tua yang tidak terlalu mengikuti perkembangan zaman, alias gaptek, atau tidak bisa memenuhi kebutuhan
seperti HP atau kuota. Belum lagi orang tua yang harus bekerja di luar rumah. Pulang dari bekerja masih harus mengajari anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, memberikan perhatian kepada anak-anak. Tetapi semua itu dilakukan untuk kebaikan sang anak. Bukan hanya untuk kebutuhan jasmani, terlebih lagi kebutuhan rohani. Anak terkadang tidak berlaku seperti apa yang orang tua harapkan. Setiap anak punya talenta, bahkan dapat berprestasi di luar jalur akademis. Setiap anak mungkin punya kemampuan yang berbeda dengan anak lainnya. Setiap anak-anak adalah unik, spesial, berbeda dengan yang lainnya, tidak dapat dibandingkan. Kiranya sebagai orang tua dapat lebih memahami sang anak, menghargai setiap proses, dan bukan hanya mengejar hasil atau target yang diinginkan orang tua. Mari anak-anak, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Sayangi dan pahamilah mereka lebih dan lebih lagi. Begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi. Tidak ada maksud jahat dari orang tua terhadap anak-anak. Mereka hanya ingin yang terbaik untuk kalian. Mari orang tua, hargailah lebih dalam lagi anak-anak kita. Pahamilah mereka. Mereka bukanlah sekedar anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Mereka adalah cikal bakal penerus, sesosok pribadi yang akan dipakai oleh Tuhan membangun gereja dan masyarakat di masa yang akan datang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong dan menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu saat ini. Kiranya setiap puji-pujian yang kami naikkan, setiap firman Tuhan yang kembali diingatkan bagi setiap kami, boleh terus kami ingat di dalam hidup kami, di mana kami boleh bersyukur untuk keberadaan orang tua yang Tuhan telah anugerahkan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kiranya kami sebagai anak-anak dapat selalu menghormati, mentaati orang tua kami di dalam Tuhan. Dan sebagai orang tua, kami boleh menyayangi, menaruh penghargaan kami kepada setiap anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada saat ini. Kiranya semua yang telah kami lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Dan tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jalan dalam